Perjanjian Linggarjati. Pada artikel kali ini akan membahas lebih dalam lagi tentang rangkaian kesepakatan Linggarjati, mulai dari latar belakang, isi, tujuan, dan dampaknya bagi Indonesia. Bisa dikatakan perjanjian ini merupakan salah satu momen bersejarah ketika Indonesia. Bisa dikatakan perjanjian ini merupakan salah satu momen bersejarah. Apa itu Perjanjian Linggarjati? Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan kesepakatan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut didatangi di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan didatangi secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Sebelum pelaksana perjanjian Linggarjati telah terjadi serangkaian perunding di Jakarta dan Belanda. Namun kedua belah pihak tidak menemukan titik temu tentang status Indonesia sebagai negara merdeka. Perundingan tersebut yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Indonesia yang memandangnya sebagai bukti kelemahan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Latar belakang perjanjian Linggarjati. Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dijajah oleh negara Eropa, trauma Belanda, dan kemudian Jepang. Meski telah mendeklarasi kemerdekaan, Indonesia masih menjadi incaran Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, Netherlands Indonesian Civil Administration, kembali Indonesia membawa pasukan sekutu. Maka terjadilah serangkaian perundingan untuk membahas status kemerdekaan Indonesia. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta oleh perwakilan RI dan NICA, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai. Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 13 Maret 1946, dilanjutkan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946 dan menghasilkan dokumen yang dikenal dengan konsep Batavia atau Formula Jakarta. Dokumen ini merupakan nota kesepahaman untuk memasuki tahap negosiasi selanjutnya. Pada tanggal 11 hingga 13 November 1946, namun penandatanganan perjanjian Linggarjati baru dilakukan pada tanggal 25 Maret 1947. Sekarang kita akan bahas mengenai isi perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 menghasilkan beberapa poin dan pasal, antara lain sebagai berikut. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang terakhir, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Lalu, bagaimana dampak perjanjian Linggarjati? Adanya perjanjian Linggarjati memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Dampak positif yaitu, yang pertama, citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang ketiga, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatif yaitu 1. Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat, seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Yang terakhir, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda, sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada tanggal 26 Juni 1947. Nah, itu dia teman-teman mengenai perjanjian Linggarjati yang kita awali dengan membahas sejarahnya, lalu apa saja isi perjanjiannya, dan juga kita bahas mengenai dampak positif hingga negatif dari perjanjian Linggarjati tersebut.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.